maupun pengukuran transmisi nanti, ya, bahwa hasil pengukuran kita itu tidak mutlak benar, tidak mutlak benar 100%, ya. Pasti ada namanya, ketidakpastian, ya. Biasanya ditulis sebagai plus minus 1 dB misalkan, ya. Misalkan PSWR antena misalkan 1,5 plus minus 0,1 dan seterusnya. Ya pokoknya dari hasil pengukuran yang kita lakukan itu hasilnya tidak mutlak benar. Bisa jadi yang diukur sama orang lain bisa agak beda dan punya kita karena kita menggunakan alat ukur yang berbeda, ya. Misalkan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, alat ukur yang kita pakai buat ukur tidak betul-betul perfect sempurna impedansinya. Nah ini bisa ngaruh terhadap hasil pengukuran, ya. Jadi dalam pembahasan kita hari ini kita akan Recording in progress. mencoba memahami bagaimana caranya kita mengetahui uncertainty atau ketidakpastian dalam pengukuran tersebut. Untuk kali ini kita baru membahas tentang uncertainty dalam pengukuran impedansi. Setelah ini baru kita ke transmisi, ya. Nah, dalam pembahasan di sini kita melulu hanya akan menghitung. Jadi uncertainty itu bukan diukur, sekali lagi. Jadi ketidakpastian atau penyimpangan dalam pengukuran itu bukan diukur, tetapi dihitung, ya. Oke, untuk memperoleh impedansi sekian itu diukur. Tapi untuk mengetahui penyimpangan dari hasil pengukuran atau yang mengetahui uncertainty dari hasil pengukuran itu dihitung, ya. Sekali lagi dihitung. Oke. Nah, baik, untuk itu kita lihat saja ininya, apa namanya, bahannya, ya. Sudah bisa dilihat. Baik, ini adalah uncertainty yang saya maksud, ya. Jadi impedance measurement akurasi atau akurasi dalam pengukuran impedansi, ya. Nah, untuk mengetahui akurasi dalam pengukuran impedansi atau untuk mengetahui uncertainty ketidakpastian dalam pengukuran itu ada persamaannya. Di mana persamaannya adalah delta rho, ya. Rho itu adalah koefisien pantul. Jadi ini fungsi rho, ya. Jadi persamaannya fungsi rho. Kita lihat di situ bahwa delta rho atau penyimpangan daripada rho atau uncertainty rho itu sama dengan A. A adalah directivity coupler. Selagi A adalah directivity coupler, ya, karena dalam pengukuran kan kita menggunakan alat utamanya kan coupler, ya. Jadi dalam pengukuran impedansi berdasarkan basic measurement system atau dalam pengukuran impedansi menggunakan skala network analysis misalkan tetap. Jadi alat yang utama adalah coupler, ya. Nah, karena itu dalam persamaan ini kita lihat di sana bahwa delta rho sama dengan A coupler, ya, directivity coupler tambah dengan D rho L. Rho L adalah koefisien pantul beban, L itu beban load, ya. Kemudian tambah dengan C rho kuadrat kali rho kuadrat L. C rho kuadrat L. Oke. Nah, tadi A adalah relativity, B adalah calibration error. Error dalam waktu kita melakukan kalibrasi. Jadi dalam pengukuran impedansi yang belum kita bahas adalah di mana selama ini kita nggak tahu gimana cara mengkalibrasinya, kan, ya. Padahal dalam pengukuran impedansi kalibrasi ini sangat penting sekali, sangat penting sekali. Di mana dalam pengukuran impedansi itu ada dua macam kalibrasi utama, adalah short calibration and open calibration. Jadi ada kalibrasi short circuit, kalibrasi open circuit. Nah, proses kalibrasi ini yang kita lakukan bisa jadi pun salah. Artinya ada kesalahan, ada error. Ya, makanya
koefisien B ini adalah untuk error kalibrasi. Kemudian frekuensi respon pun sama. Alat yang kita pakai mungkin respon frekuensinya nggak sesuai dengan device atau dengan beban yang sedang kita ukur. Maksudnya begini, misalkan kita mengukur suatu beban. Beban itu sebuah antena misalkan, adalah antena yang bekerja pada frekuensi misalkan pada frekuensi UHF, di frekuensi di frekuensi 500 MHz misalkannya. Lalu kita menggunakan coupler atau bukan saja coupler, misalnya detektor pun sama, yang frekuensi responsnya atau yang frekuensi kerjanya itu di luar frekuensi kerja beban yang kita ukur. Jadi kalau kita mengukur antena yang frekuensi kerjanya di 500, lalu kita menggunakan directional coupler yang kemampuan kerja frekuensinya cuma sampai 100 mega misalkan. Nggak bisa itu. Ya. Artinya pasti akan ada error. Waktu mengukur sih bisa memang keluar harga hasil dari nilai pengukurannya ya, tetapi dipastikan tuh error sebetulnya ya, karena frekuensi responsnya tidak memenuhi atau frekuensi kerjanya itu nggak memenuhi. Jadi kalau kita mengukur beban kayak antena tadi yang bekerja di frekuensi 500, ya sebaiknya kita menggunakan coupler yang frekuensi kerjanya itu sampai 1 giga misalkan, atau lebih daripada itu lebih bagus gitu ya. Nah kemudian error karena display and instrument error. Jadi display hasil yang kita tayangkan melalui CRT misalkan atau melalui multimeter misalkan, bisa jadi itu error juga pembacaannya ya. Jadi cara membaca kita mungkin error juga, penunjukan Recording stopped. alat juga mungkin menyimpan ya, karena setiap alat pasti juga punya kepresisian. Oke. Kemudian yang C, koefisien C itu adalah effective source match. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa dalam pengukuran idealnya saya bicara ideal itu semua serba sempurna ya, bukan bebannya tetapi peralatan yang kita pakai, mulai dari impedansi output source, impedansi output switch osilatornya betul-betul 50 ohm ya, lalu impedansi input output couplernya betul-betul 50 ohm ya. Oke. Lalu kalau kita menggunakan kabel juga kabel yang betul-betul 50 ohm, segalanya betul-betul sempurna. Demikian pula detektor untuk membaca level pun sama, punya impedansi betul-betul sempurna 50 ohm ideal. Nah kalau semuanya seperti ini, dipastikan error nggak ada. Coba lihat, artinya apa? Artinya rho-nya sama dengan 0. Rho itu kan koefisien pantul yang nilainya antara 0 sampai 1 kan. Dimana ketika rho sama dengan 0 itu artinya apa? Artinya perfect match sempurna. Kalau rho-nya sama dengan 1 artinya total reflection, ya kan? Jadi rho itu harganya antara 0 dan 1. Recording in progress. Nah, jadi idealnya betul adalah rho sama dengan 0. Kalau rho sama dengan 0 berarti kan semuanya serba perfect match. Yang saya maksud. Berarti kita nggak perlu menghitung namanya uncertainty, atau kita nggak perlu menghitung tentang impedance measurement akurasi lagi. Karena semuanya serba akurat. Hasil pengukuran kita dipastikan akurat kalau semua alat yang kita gunakan dalam pengukuran adalah betul-betul sempurna impedansinya atau rho-nya sampai dengan 0. Coba lihat di persamaannya tuh. Delta rho sama dengan A tambah B kalikan rho A. Nah kalau rho-nya sama dengan 0 berarti kan B kali 0, C kali 0 sama dengan 0 kan, tinggal delta rho sama dengan A. A itu adalah directivity. Nah kalau directivity itu bagus sekali, sempurna kan saya bilang tadi, karena impedansinya max dan memang couplernya memang sempurna bagus, directivity-nya besar sekali, ya berarti kan nilai rho-nya itu kecil. Bahkan kalau directivity-nya sama dengan tak berhingga, berarti rho-nya sama dengan 0 juga, berarti delta rho sama dengan 0, artinya nggak ada namanya penyimpangan atau nggak ada namanya uncertainty ya. Itu idenya ya. Jadi itulah maksud daripada persamaan itu. Nah selanjutnya kita lihat sekarang. Ini adalah setup pengukuran yang udah kita kenal sebelumnya, adalah basic
impedance measurement setup, ya, di mana ada source, ini adalah wave oscillator, ada coupler, ini menggunakan coupler yang single, yang 3 port, kemudian ada detektor, kemudian pasti ada DUT, device under test, yang sedang kita ukur, dan ada display, di mana display ini menggunakan oscilloscope bisa atau menggunakan alat yang lain, ya. Baik, kita lihat di sini arahnya, ya. Jadi mohon bisa dibaca nih. Jadi dari source dia memberikan signal yang kita sebut sebagai signal incident, incident, ya. Kita nggak bisa levelnya berapa, pokoknya kita berikan sinyal dari source wave oscillator. Setelah kita set range frekuensinya, levelnya, ya, bisa levelnya 0 dBm misalkan, kita berikan sinyal akan masuk melalui input coupler, ya. Nah, di sini kemudian couplernya pun dibalik, berarti kita masuk dari outputnya coupler, ya. Kenapa dibalik? Karena kita sedang mengukur impedansi atau sedang mengukur refleksi atau reflection, ya. Nah, sinyal yang masuk ini, tanda panahnya lihat, ini menuju beban atau menuju DUT, ya. Lihat panahnya menuju DUT. Nah, ketika sinyal itu masuk di depan input DUT yang punya impedansi tertentu, katakanlah tidak match, ya, dengan sistem kita. Jadi di sini ceritanya bahwa impedansi DUT-nya atau ZL-nya tidak match dengan impedansi karakteristik sistem pengukuran kita, yang mana itu adalah Z0, ya. Nah, karena tidak match atau mismatch di sini di input DUT-nya, maka terjadi pantulan, terjadi reflection, ya. Sebagian signal besar kecilnya ditentukan oleh tingkat atau derajat ketidakmatchansi impedansi. Jadi semakin tidak match, maka semakin besar sinyal yang dipantulkan dikembalikan ke sumber, ya. Nah, di sini karena tidak match, maka mungkin sebagian besar dipantulkan atau sebagian kecil dipantulkan ke arah sumber, sebagian lagi akan diserap oleh si beban, ya. Oke, diserap oleh si beban. Nah, signal pantulan ini yang menuju ke source atau ke sumber lagi, itu akan dikoppel, ya. Karena posisi daripada kopplernya seperti ini, pernah kita bahas sebelumnya, ya. Dia akan dikoppel ke arah rho. Rho itu adalah koefisien pantul, gitu kan, ya. Nah, kenapa terjadi uncertainty, ya? Itu karena tadi, ya, pertama relativity-nya si coupler ini, ya, bersamaannya kan delta rho sama dengan A plus B rho L plus C rho L kuadrat. Nah, sekarang kita sedang membaca, ya, uncertainty atau ketidakakuratan atau penyimpangan dalam pengukuran yang disebabkan oleh A atau relativity. Relativity itu adalah kita pernah definisikan sebagai berapa besar, ya, pengertiannya adalah berapa besar kemampuan daripada coupler dia untuk membedakan signal pantulan dengan signal yang datang. Memang itu fungsi daripada si coupler. Nah, di sini kita lihat bahwa signal yang dipantulkan ke arah sumber itu dikoppel oleh coupler ini yang senilai rho, ya. Nah, di sini kita peroleh namanya tegangan pantul, di mana rho adalah tegangan pantul dibagi dengan tegangan datang. Sebuah coupler yang bagus, yang memiliki relativity yang bagus, bila mana betul-betul signal yang dipantulkan di couple ke arah sana, ya, gitu, ya. Signal yang datang ini nggak mungkin di couple ke arah situ. Nah, kalau coupler yang jelek, coupling port ini yang seharusnya dia hanya mengambil signal pantulan, juga dia mengambil sinyal yang datang dari sumber ini. Kita lihat arahnya tuh ke sana. Nih, kita lihat, ya, yang datang juga diarahkan ke sana sebagai sinyal yang datang.
Itu mestinya kan nggak boleh, ya. Sinyal datang itu nggak boleh terbaca oleh coupling port ini. Ya, tapi karena si kopler ini kurang bagus desainnya, mungkin kurang bagus fabrikasinya, sehingga memungkinkan masih bisa mengkopel meskipun sedikit, ya, signal yang datang dari sumber. Berarti di coupling port ini itu bukan hanya sinyal pantul, juga mengandung sinyal yang datang. Nah, berapa besar, ya? Berapa besar kemampuan si kopler itu membedakannya atau meredam atau menahan supaya nggak terjadi mixing di sini, ya, itu kopler harus memiliki resolusi yang bagus. Ini lebih disebabkan oleh faktor desain daripada si koplernya itu sendiri. Semakin bagus koplernya, biasanya resolusinya semakin baik. Artinya kopler semakin bagus dia dalam mengarahkan gelombang. Jadi kalau gelombang itu harusnya yang pantulan, ya hanya pantulan saja yang dikopler ke sini. Jadi tidak boleh ada sinyal yang datang dari sumber pun dikopel ke arah situ. Berarti sinyal pantulan kita tuh nggak murni betul-betul 100% sinyal pantul. Namun sinyal pantul plus sinyal yang datang. Nah, sehingga raw kita kan berarti kan nggak sempurna, nggak betul-betul raw, ya, betul, ya, karena ada saturasi signal. Nah, A ini atau relativity ini semakin besar relativity, artinya rho-nya semakin kecil, ya. Jadi relativity kan dispesifikasikan dalam misalkan relativity Coupler atau A sama dengan 30 dB misalkan. Itu kan sama dengan dalam rho-nya sama dengan 0,01, ya. Seperti itu, ya. Jadi rho-nya A-nya semakin besar nilainya, maka rho-nya semakin kecil. Ya, nanti kita lihat dalam contohnya ini. Itu yang pertama. Kalau kita lihat bentuk sinyal di bawah, itu menunjukkan adanya asistensi yang disebabkan adanya rotating phasor. Rotating phasor ini terjadi pada titik-titik di mana kemungkinan ada dua signal, ya, yang saya sebutkan tadi. Ada signal yang pantulan, juga ada signal yang datang yang kecil ini. Kan mereka merupakan besar-besaran vektor dua-duanya. Nah, sehingga bisa jadi ketika sinyal ini sama-sama satu arah, dia akan saling menambahkan. Tapi kalau kebetulan nggak searah, bertolak belakang arah misalkan, dia akan saling menghilangkan. Sehingga timbul namanya error tadi, sebesar ini, ya. Jadi yang sinyalnya harusnya betul-betul lurus, ternyata hitam seperti ini karena adanya tambahan daripada signal yang lain. Nah, seharusnya betul-betul ini merupakan signal pantul, namun pun dia mengandung signal datang, dan disebabkan oleh ketidakmampuan kopler betul-betul dia sempurna dalam memisahkan gelombang, membedakan antara yang pantulan dengan yang datang. Dan itu pasti ada. Setiap kopler yang kita gunakan pasti dia memiliki namanya directivity. Jadi nggak ada yang betul-betul sempurna juga, ya. Nah, semakin besar directivity, maka kopler itu semakin sempurna. Sempurna dalam hal dia membedakan atau mengarahkan gelombang yang datang dengan gelombang yang pantul. Kemudian yang berikutnya, ya, apa itu C? Ini bukan B tapi C dulu, ya, kebetulannya. Jadi C adalah effective source match. Saudara lihat ke rangkaiannya, ya, ke diagramnya. Sinyal yang diberikan dari speed oscillator dari sumber, itu yang garis yang paling bawah, itu diarahkan, diteruskan mengarah ke beban, ya kan? Jadi dia masuk, dia keluar dari speed oscillator, kemudian masuk melalui coupler, pot coupler, lalu dia terus berjalan, dan kemudian melihat DUT. Ketika melihat DUT, karena ini mismatch kondisinya, kondisi tidak match, maka sebagian daripada signal itu akan dipantulkan ke arah sumber. Sebagian besar lagi, mungkin sebagian kecil, sebagian besar relatif, tergantung daripada tingkat ketidakmatchan si DUT, ya. Semakin match, semakin kecil yang dipantulkan, semakin besar yang diserap oleh beban.
Nah, kita lihat di sini. Kalau gelombang yang datang dari sumber itu kemudian melihat beban, karena misalnya dipantulkan ke arah sumber kembali, maka gelombang atau signal yang dipantulkan ke arah sumber itu kita sebut sebagai rho L. Jadi gelombang yang disebabkan oleh L, ya, oleh beban yang mismatch. Oke. Nah, sinyal yang yang dikembalikan ke sumber itu akan dikoppel seperti yang tadi, dikoppel ke arah sana, yang outputnya adalah rho L. Jadi rho L adalah gelombang pantulan yang dipantulkan oleh beban, rho L, L itu load, ya. Nah, gelombang tadi yang dikembalikan ke arah beban itu, ke arah sumber itu, yang kita sebut sebagai rho L, gelombang rho L, ya, itu dipantulkan kembali ke arah beban. Kalau ini gelombang yang tadinya ke arah sumber, gelombang itu kan melihat impedansi source, impedansi sweep osilator. Juga impedansi sweep osilator pun nggak match dengan sistem, ya. Sehingga terjadi pantulan juga di sini di input sweep osilator, ya. Nah, gelombang pantulan tadi selanjutnya terus berjalan menuju beban kembali. Nah, sinyal pantulan ini sekarang adalah sinyal rho L kalikan dengan rho S. Karena ini kan sinyal rho L yang kembali ke sumber kan. Kemudian dipantulkan kembali ke beban oleh sumber karena mismatch. Itu adalah rho S, berarti rho S, rho L, ya. Rho S, rho L. Oke. Rho L, rho S. Ini sudah lihat di sini, ya. Nah, signal yang rho S, rho L tadi, ya, yang dikembalikan ke arah ke arah beban, itu pun akan dikoppel lagi karena dia akan dipantulkan lagi ke arah sumber lagi. Nanti nggak? Jadi sinyal yang rho S, rho L tadi itu kan kembali ke arah beban DUT. Oleh DUT dipantulkan kembali karena mismatch kan? Dipantulkan dan dikoppel ke arah sana. Berarti rho L-nya tuh sinyal rho L akan mengalami dua kali dikembalikan, dua kali dipantulkan. Makanya sekarang namanya adalah rho S, ya. Yang rho S itu masih sekali jadi rho S kali rho L kuadrat. Oke. Nah, sinyal rho S kali rho L kuadrat ini yang dipantulkan ke arah sumber, kalau diterusin itu akan dipantulkan kembali ke arah beban lagi, kalau dikoppel lagi menjadi rho S kuadrat rho L pangkat 3. Nah, sinyal ini pun sama, nanti akan dikembalikan lagi ke sumber. Oleh sumber dikembalikan lagi ke beban menjadi rho S pangkat 3, rho S pangkat 4, dan seterusnya seperti itu. Di pingpong lah istilahnya, ya. Jadi dikembalikan oleh DUT ke sumber, oleh sumber dikembalikan ke DUT dan dikoppel, ya, ke arah sana, sehingga sinyal kita sekarang menjadi tergantung berapa kali. Nah, di sini kita akan hanya membahas sampai order 2 saja, ya. Sampai 2 kali terjadinya pantulan oleh beban yang kita sebut sebagai rho L kuadrat, ya. Oke. Ya, jadi kita hanya 2 kali. Jadi bisa lihat di sana persamaannya. C kali rho L kuadrat. Jadi hanya terjadi sampai order yang kedua saja. Kalau kita mau terusin, rho L-nya sampai berapapun bisa sampai ke N lah. Jadi rho S pangkat N minus 1 kali rho L pangkat N. Ini sampai tak berhingga bisa teoritis, ya. Tapi dalam kenyataannya ini pun terjadi bolak-balik begitu sampai betul-betul tidak terjadi pantulan. Cuma kita nggak tahu berapa kali pantulannya, ya. Pokoknya sampai tidak terjadi lagi pantulan atau, ya, sampai rho pangkat N gitu, ya. Itu makanya kita batasi saja, ya. Pantulan ini kan semakin sering pantulan semakin kecil karena sebagian sinyal itu diserap oleh beban gitu kan. Sisanya dipantulkan, sisanya diserap oleh beban. Nah, terus terjadi seperti itu terus menerus, maka sinyal kita lama-lama kan akan habis.
Dan itu bisa terjadi tidak tahu sampai kapan gitu ya. Makanya kita batasi saja roalnya atau pantulannya sampai terjadi 2 kali saja, sampai order 2. Oke, itu yang C. Di mana C-nya namanya apa namanya tadi, effective source match ya. Kenapa kita sebut effective source match? Lalu apa effective source match? Effective source match nanti akan dibahas lagi ya. Itu adalah sistem pengukuran kita di sini idealnya kan match. Bagaimana saya katakan dari tadi ya. Idealnya adalah match. Kalau semuanya 50 ohm, betul-betul perfect match 50 ohm, maka nggak akan ada namanya uncertainty ya. Artinya apa? Artinya pengukuran kita pasti akurat sekali. Nah, karena mismatch, maka terjadi namanya uncertainty ini. Lalu mismatchnya di mana? Mismatchnya idealnya, saya bicara ideal, kalau kita melihat dari sumber ke arah beban, mata kita di sini nih, ya. Lalu kamu lihat input daripada kopler ke arah beban, berarti kan itu match 50 ohm. Juga sama halnya kalau kita lihat dari beban ke arah sumber pun match 50 ohm. Harusnya begitu, ya. Tapi kenyataannya impedansi yang kita lihat dari arah beban atau DOT ke arah sumber itu di sana ada kopler ya. Di sana mungkin kita memasang kabel, karena ketika kita mengukur impedansi antena misalkan kan, pasti kita membutuhkan namanya kabel penghubung dari kopler ke antena. Nah, berarti kan apa namanya, kita lihat itu bukan hanya impedansi 50 ohm, katakanlah 50 ohm sumbernya, tapi juga melihat yang lain seperti kopler, kemudian apa namanya kabel ya, dan sebagainya. Jadi itu namanya source match. Artinya apa? Seharusnya ya sumber kita tuh match dengan apa yang kita lihat. Source match namanya. Jadi sumber itu harus match dengan apa yang kita lihat dari beban. Tapi nyatanya nggak seperti itu. Sehingga timbul namanya pantulan-pantulan seperti ini gitu loh. Nah, lalu source match itu berapa? Bisa kita hitung koefisiennya. Nanti akan kita lihat source match itu seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya yang belum kita bahas adalah yang suku yang tengah ini. Suku tengah itu adalah B kalikan dengan R. B itu adalah tadi apa? Calibration error. Kalau masih ingat slide yang sebelumnya. Kita lihat B itu adalah calibration error, frequency response, dan display and instrument error. Jadi B adalah ya, koefisien yang disebabkan oleh besarnya B adalah koefisien B ini adalah disebabkan oleh error dalam kalibrasi. Ya, jadi waktu kita melakukan kalibrasi sebelum kita ukur, bisa jadi hasil kalibrasi kita sok 73 gas. Karena saya katakan tadi bahwa dalam proses kalibrasi itu ada dua. Ada open calibration, ada short calibration. Nah, dalam pengukuran impedansi yang menggunakan kopler yang single, itu kopler yang punya 3 port. Itu kan caranya kita balik ya. Ketika kita akan mengukur impedansi, kita balik. Ketika kita mengukur sinyal datang, posisi inputnya adalah dekat dengan source. Ketika kita akan mengukur tegangan pantul, itu kita balikan, di mana apa namanya si outputnya ya, itu jadi mendekati source, inputnya mendekati beban, gitu kan, kita balik sehingga kita dapat mengukur hasil kopel dari sinyal pantulannya. Nah, itu ketika kita waktu melakukan kalibrasi open maupun short, itu lalu si beban kita ganti dengan short atau open. Nanti kita tunjukkan ya gimana terjadi. Nah, itu proses kalibrasi itu menimbulkan namanya error. Kenapa? Karena
Ini karena interferensi ya, ada suara bicara nih. Mungkin ada yang mikrofonnya nggak dimatikan, tolong dimatikan. Jadi proses kalibrasi open dan short ini menimbulkan kesalahan. Kenapa? Karena dalam melakukan kalibrasi short dan open ini dengan menggunakan coupler yang single atau yang 3 port, itu hanya satu kalibrasi yang harus kita lakukan. Jadi kamu hanya bisa melakukan kalibrasi open atau short. Bukan open dan short ya, tapi open atau short. Nah, kalibrasi open dan short itu nggak sama. Meskipun dia menimbulkan efek total reflection atau pantulan total bagi signal yang dikirim ke beban. Ketika beban kita short atau kita open, sama-sama akan menimbulkan namanya total reflection. Udah sama tahu ya. Sehingga rho-nya sama dengan 1. Namun signal pantulan yang disebabkan oleh open calibration dengan sinyal pantulan yang disebabkan oleh short calibration itu nggak sama fasanya, nggak sama fasanya, ya. Nah, karena fasanya nggak sama, nah sehingga beda, ya, beda tegangan, ya, pantul yang disebabkan oleh open calibration dan short calibration. Sehingga kalau saya menggunakan yang open calibration, hasilnya sekian. Kalau kamu menggunakan yang short calibration, hasilnya sekian. Pasti beda. Nah, itu namanya uncertainty kan, ketidakpastian. Mana yang paling benar, apakah yang open calibration atau yang short calibration? Benarnya gimana? Benarnya dua-duanya kita kerjakan. Baik yang short calibration maupun yang open calibration, dua-duanya kita kerjakan. Nah, kalau dua-duanya kita kerjakan, berarti nggak ada error. Karena keduanya saling menghilangkan, ya, signal yang disebabkan oleh signal yang disebabkan oleh open short calibration dan signal pantulan yang disebabkan oleh open calibration itu akan saling menghilangkan, sehingga errornya sama dengan 0 atau dianggap saja 0, nggak ada error. Nah, yang susah dihilangkan adalah ketika kita menggunakan device yang frekuensinya nggak sesuai, ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita ukur antena yang frekuensi kerjanya 500 Hz, tapi kamu menggunakan digital coupler yang frekuensi kerjanya sampai 100 MHz misalkan. Nah, ukurnya sih bisa, pasti keluar hasilnya, namun salah, error, ya. Seharusnya kalau kita ngukur beban yang 100 mega, kita menggunakan coupler yang frekuensi kerjanya sampai 1 giga misalnya, atau lebih, itu lebih bagus, gitu ya. Jadi intinya sama, ya. Dari diagramnya kita bisa lihat gambarnya di situ. Jadi gambar yang tabel ini menunjukkan bahwa hasilnya ada dua hasil yang karena kalibrasi short dan hasilnya dari yang kalibrasi open. Nanti kita lihat gimana caranya, ya. Baik, jadi itu adalah penjelasan tentang persamaan delta rho sama dengan A plus B rho L plus C rho L kuadrat. Jadi total rho-nya, total delta rho, yang delta rho itu adalah delta penyimpangan rho, ya, atau deviasi rho, itu sama dengan relativity coupler tambah dengan B kalikan dengan rho L tambah dengan C kalikan dengan rho L kuadrat. Nah, sekarang kita akan tadi udah nih B. Nah, ini yang B, ya. Jadi seharusnya waktu saya menjelaskan tentang B itu pakai diagram ini, tapi saya nggak gitu ya. Jadi udah baru sekarang saya tampilkan. Inilah kira-kira diagram yang terjadi, di mana alur signal yang terjadi ketika kita ingin tahu error yang disebabkan oleh kalibrasi. Nah, kalibrasi itu ada dua, short circuit atau open circuit. Jadi ini adalah yang sudah lihat biasanya dari DUT-nya kita ganti dengan short dan open. Kalau short adalah konektor short, kalau open dibiarkan kita terbuka saja. Nah, menimbulkan uncertainty, ya. Uncertainty
yang disebabkan oleh kalibrasi short dan open ini. Oke. Nah, B ini dapat kita peroleh berapa nilainya B dari rumus ini, di mana B itu sama dengan A plus C, ya, jadi B adalah A plus C plus respon frekuensi plus instrumen display error. Jadi kalau kita tahu respon frekuensinya frekuensi responnya nggak bagus, ya, misalkan sekian dB, ya kita masukkan aja dalam pengukuran, dalam perhitungan, dalam perhitungan. Jadi ini semua dari dihitung, ya, bukan diukur. Lalu kalaupun kita tahu akurasi daripada display kita, ya kita masukkan dalam perhitungan, ya. Tapi kalau ini kita abaikan, jadi respon frekuensi kita abaikan, ya, karena kita menggunakan device yang respon frekuensinya benar misalkan, lalu instrumen yang kita pakai, instrumen dan displaynya pun kita anggap bagus juga, ya kita bisa abaikan error karena ini, ya. Jadi kalau osiloskopnya atau CRT-nya itu kita anggap bagus, dan juga kita tahu dari pabriknya memang instrumen tersebut memberikan akurasi yang bagus, ya kita boleh kita AB. Nah, kalau frekuensi respon dan instrumen display akurasi kita abaikan, ya abaikan tuh berarti nggak ada ini, berarti tinggal A plus C saja. Ya, jadi B itu adalah A plus C. Jadi kalau kita udah tahu A-nya berapa, C-nya berapa, B-nya adalah perjumlahan dari A plus C. Itu adalah error kalibrasi. Ya, oke, selanjutnya. Ini adalah contoh dari perhitungan seberapa akurat pengukuran kita. Dari rumus persamaan delta rho sama dengan A tambah B kalikan rho L tambah C rho L kuadrat, dan diketahui bahwa directivity-nya adalah 30 dB atau A-nya 30 dB, source phase sphere-nya adalah 1,9 banding 1, atau source phase sphere-nya adalah 1,9. Ini cara penulisan saja, ya, 1,9 banding 1, tapi sebetulnya artinya adalah phase sphere-nya adalah 1,9. Oke. Nah, diminta dihitung seberapa akurat ukuran pantulan kita. Ya. Kalau directivity-nya diketahui 30 dB, ya, berarti ini sama, hanya rho-nya sama dengan 0,0316. Ya. Lalu kalau source phase sphere-nya 1,9, ya, maka ini sama dengan 0,311 rho. Jadi di sini intinya adalah saudara harus bisa mengubah dari return loss ke rho, kemudian dari VSWR dinyatakan dalam VSWR ke dalam rho juga, atau dari dari VSWR ke rho, dari return loss ke rho, terus bisa mengubah itu, ya. Itu ini directivity 30 dB, berarti kan return loss-nya 30 dB. Cuma disebut directivity karena, ya, ini diperoleh dalam mengukur directivity. Sama pengukuran seperti pengukuran return loss. Jadi nilainya 30 dB ini sama, hanya 30 dB. Ini harus kita ubah ke dalam bentuk koefisien pantul rho. Lalu kemudian source phase sphere 1,9 ini pun harus kita ubah ke dalam fungsi rho, ya. Nah, sehingga semuanya udah berupa nilai rho, yaitu A adalah 0,0316, B adalah 0,3416. Sedangkan C adalah 0,31. Dari mana? Ini dalam soal di sini ini diketahui saja bahwa C-nya adalah 0,31, padahal ini bisa kita hitung juga, ya, nanti, ya. Nah, kalau kita anggap ini adalah without instrument error, berarti kan
Samana ini tadi, ini bisa kita hilangkan. Respon frekuensi dan seterusnya bisa kita hilangkan, abaikan. Nah ini pun sama. Jadi nilai ini asumsinya bahwa instrumen error, display error kita abaikan tanpa instrumen error ya. Nah kalau kita masukkan ke dalam persamaan di atas, delta rho sama dengan A-nya adalah 0,0316 kalikan dengan rho L. A ini nggak ada rho L-nya, A doang. Jadi delta rho sama dengan A 0, berapa? 0,0316 tambah dengan B kali rho L. Nah B-nya adalah ini 0,3416 kalikan rho L. Nah rho L-nya berapa? Nah misalkan di sini ketahui juga bahwa rho L diukur 0,5. Nah seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa untuk mengetahui akurasi itu adalah dengan cara dihitung dari beban yang kita ukur sebelumnya. Jadi bebannya kita ukur dulu, kemudian kita hitung akurasinya, ya gitu. Atau kita ukur bebannya dulu, kemudian kita ngukur asatuntinya. Nah di sini diketahui bahwa beban yang diukur sebelumnya adalah 0,28, rho-nya ya 0,28. Nah maaf 0,5 with rho measured at 0,5. Nah lalu kita masukkan dalam persamaan dengan dikalikan terhadap koefisien-koefisiennya, maka diperoleh bahwa delta rho sama dengan plus minus 0,28 ya. Jadi setelah kita masukkan A nya berapa, tambah B nya berapa kalikan rho L 0,5, C nya berapa diketahui di sini 0,31 kalikan dengan rho L kuadrat kalikan dengan 0,5 kuadrat, maka hasil akhirnya adalah delta rho nya adalah plus minus 0,28. Jadi delta itu nilainya adalah plus minus ya, plus minus. Karena apa namanya ya memang kita sedang mencari delta ya, jadi bisa lebih atau bisa kurang atau plus minus. Nah berarti kita bisa nyatakan sekarang bahwa rho beban yang kita ukur adalah 0,5 plus 0,28 atau 0,5 minus 0,28 ya. Oke. Jadi bisa kita tuliskan bahwa nilai rho adalah 0,5, itu hasil pengukurannya, bisa 0,5 plus 0,28 atau 0,5 minus 0,28, di mana 0,28 itu adalah merupakan delta rho-nya atau penyimpangannya ya. Baik, bisa ada pertanyaan sampai sampai contoh di sini. Kalau nggak ada kita langsung ya. Level source. Level source kalau kita terjemahkan adalah source yang terlevel atau sumber yang terlevel. Artinya sumber yang levelnya itu pasti dan tetap, konstan, stabil ya. Jadi sebuah source, sebuah sumber yang memberikan signal ke beban dalam pengukuran ini itu sinyalnya harus stabil, harus tetap. Ternyata signal yang dikeluarkan dari source ini bisa jadi nggak stabil, level jatuh nggak tetap, bisa turun naik, yang disebabkan oleh perubahan daripada beban. Misalkan sekarang saya menggunakan beban pertama ZL1 misalkan, levelnya sekian. Ketika ZL1 ini berubah jadi ZL2 karena suatu hal, maka beban ini pun signal level yang dikeluarkan oleh sistem ini bisa berubah juga. Contoh yang real itu ini gini, mungkin kita sering bukan sering, itu terjadilah di kita ya hampir setiap saat, dimana lampu penerangan kita di beberapa tempat yang nggak bagus ininya, jaringannya. Ketika malam hari itu si lampu itu drop, seolah seperti meredup gitu ya cahayanya.
Kenapa? Karena tegangannya tuh turun malam hari. Tapi ketika pagi hari, menjelang pagi dan pagi, kemudian siang, itu kembali terang lagi. Kenapa? Karena ketika malam hari, ya, beban itu bertambah. Hampir semua orang tuh menyalakan lampunya. Karena lampu dinyalakan, hampir semua masyarakat menyebabkan impedansi itu bertambah. Beban itu bertambah. Ya, karena beban bertambah, si generator pembangkit listrik itu merasakan adanya perubahan beban ini. Kalau generator dibebani lebih, maka dia tuh kalau nggak punya sistem yang dapat meregulasinya, dia akan kebebani. Karena kebebani ya otomatis daya yang dia berikan itu akan turun, gitu ya. Turun, akhirnya ya turun lah. Ya. Yang tadinya tegangannya 220 volt, misalkan idealnya normalnya menjadi 200 volt atau menjadi 180 volt. Nah, kalau bebannya dihilangkan, dia akan naik. Ya, itu biasanya terjadi pada daerah-daerah yang padat penduduk, perkotaan, ya, yang penggunaan listriknya sangat besar. Gitu. Nah, jadi kalau dalam pengukuran impedansi ini yang menggunakan sweep oscillator sebagai sumbernya, lalu beban-beban yang kita ukur tuh tentunya berubah-ubah. Ya, sekarang untuk beban ini, kedua, setelah itu beda lagi begitu. Bisa jadi levelnya tuh berubah sesuai dengan perubahan daripada bebannya. Nah, sehingga diusahakan bagaimana caranya agar supaya si level yang kita tentukan dari sweep oscillator ini tidak mengalami perubahan level ketika kita ubah-ubah bebannya. Soalnya gimana? Soalnya ini sudah dipikirkan sama pembuat pabriknya, pembuat sweep oscillatornya menggunakan, saya lihat gambar di sini ya, dari source yang gambarnya gambar sinusoid, itu di atas itu ada amplifier dan ada adjustment pengaturan di sini. Ini adalah rangkaian namanya rangkaian ALC, Automatic Level Control. Automatic Level Control. Jadi ketika terjadi perubahan beban, ya, maka sinyal-sinyal yang terjadi, sinyal itu adalah sinyal pantulan-pantulan, ya, itu juga akan berubah-ubah, menyebabkan terjadinya perubahan si input ini, si sinyal yang diberikan oleh si sumbernya. Nah, agar supaya nggak berubah atau tetap ya stabil, maka ada rangkaian ini. Dia akan menerima perubahan tersebut sebagai input, kemudian diatur. Di sini ada gainnya diatur begitu, sehingga tetap keluarannya itu nanti akan tetap stabil, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam ini alat yang sebenarnya, coba sudah melihat saya sekali lihat di sweep oscillator. Di situ ada pengukuran internal level, ya, lalu ada external level, ya. Nah, itu beban. Nah, ketika kita pasang satu beban, kemudian untuk menyala, ya, ada lampu indikator kalau nggak salah. Nah, ketika menyala itu namanya unlevel. Kita diatur sedemikian rupa sampai levelingnya terjadi atau indikatornya itu padam, ya. Jadi chip oscillator yang kamu pakai itu selalu dipasang pada internal level kan, ya, bukan pada eksternal atau bukan pada satu lagi itu apa namanya, ya. Selalu dipasang kita di internal. Apa? Waktu kita pasang di internal, artinya kita mengaktifkan namanya automatic level control. Jadi ketika kebetulan kita short circuit maupun kita open circuit terhadap level kita, tetap dia stabil di sana. Kalau nggak percaya, di levelnya tuh Anda ubah, geser dari level sebelumnya internal level menjadi unlevel, pasti akan nyala tuh lampu indikatornya. Itu menunjukkan bahwa si automatic level controlnya itu udah nggak bekerja, nggak diaktifkan gitu ya. Artinya apa? Artinya kita harus menggunakan namanya external level. Berarti agak rumit nih pekerjaan kita akhirnya ya. Makanya itu selalu kita pasang atau kita set di internal level control. Karena dengan setting ini maka si automatic level controlnya itu akan bekerja. Oke. Ya. Nah, dengan dengan level source ini terkontrol,
ya, yang disebabkan oleh pada impedans ini, maka bukan beban ya, tapi impedans yang kita lihat di sini di DUT ke arah sumber itu efektif source match-nya adalah impedansi kopler tambah dengan kabel tadi yang pernah saya ceritakan sebelumnya. Karena di sini kan ada namanya kabel yang kita pakai sebagai penghubung ya. Kemudian kita menggunakan konektor dan sebagainya. Ini sedikit banyak dia akan berpengaruh terhadap beban ya. Sehingga beban ini akan berpengaruh terhadap level yang diberikan oleh source. Nah, source itu berusaha dia melevelingkan ya, sehingga itu adalah beban efektifnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi beban efektif adalah beban yang efektifnya dilihat dari arah beban ke arah sumber ya. Yang mana beban efektif ini kalau nggak dikontrol oleh rangkaian ALC ini bisa menyebabkan level outputnya itu akan berubah-ubah terus. Yang diindikasikan oleh indikator nyala lampu merah. Makanya karena itu selalu kita set di internal. Oke. Nah, source match ini itu terjadi karena ini dilihat dari DUT itu karena adanya directivity dan kabel yang ditulis sebagai 0,75. Kabel, konektor dan sebagainya tuh ini kita perkirakan semuanya adalah 0,75 ya. Nah, sehingga inilah namanya rumus effective source match atau C. Jadi C adalah effective source match, itu sama dengan akar dari directivity kuadrat tambah dengan 0,75 ya, kalikan dengan rho C kuadrat. Oke, kalikan dengan rho C kuadrat. Jadi C atau effective source match adalah akar dari directivity kuadrat tambah dengan, nanti jadi satu ya. Jadi 0,75 kalikan rho C setelah dikalikan dikuadratkan. Jadi bukan 0,75 kali rho C kuadrat, bukan, tapi 0,75 kali rho C kuadrat. Jadi 0,75-nya kita kalikan dulu dengan rho C, kemudian dikuadratkan kedua-duanya. Nah, di sini kita sudah bisa melihatnya. Ya. Ini adalah pengaturan yang saya bilang tadi. Ada unlevel, ada internal level, ada external leveling. Ya. Nah, di sini SVN-nya sudah bisa melihat bahwa ketika unlevel, artinya ketika tidak dipasang automatic level controlnya, nggak difungsikan begitu atau nggak punya ininya, ketika terjadi perubahan daripada beban, ya karena pemasangan daripada konektor, lalu kabel, ya, dan selanjutnya kita bulatkan saja